Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mulai kembali kegiatan kita. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerima apa yang diajarkan pada hari ini, sehingga dengan demikian Engkau dimuliakan selamanya. Amin. Santa Maria di La Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kegiatan kita akan kita awali yaitu dengan temanya rumah sakit dan kantor pos ya. Nanti anak-anak mau melihat tayangan berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi hari ini, yaitu minggu ke-15. Kita hari ini akan belajar tentang rumah sakit dan kantor pos. Anak-anak sudah pernah ke rumah sakit dan kantor pos belum? Nah, kalau sudah pernah, pasti anak-anak tahu mana ya yang rumah sakit dan mana yang kantor pos. Mari kita lihat tayangannya. Anak-anak, ini adalah gambar sebuah gedung rumah sakit yang besar sekali. Ya, rumah sakit ini bisa menampung ratusan orang yang sedang sakit. Nah, anak-anak, kalau anak-anak mau periksa gigi, misalnya supaya bisa dibersihkan, periksa mata, atau mau periksa yang lain, kemana? Ke rumah sakit, ya kan? Nah, inilah rumah sakit, tempat orang sakit dirawat dan juga untuk pemeriksaan kesehatan. Bagaimana keadaan di dalam rumah sakit? Nah, inilah keadaan atau apa saja yang ada di dalam rumah sakit, yaitu ruangan-ruangan, khususnya adalah ruangan untuk tidur para pasien yang sedang sakit. Banyak sekali tempat tidur di situ ya, karena pasien-pasien itu harus tidur dengan tenang, nyenyak, supaya penyakitnya cepat sembuh. Sekarang kita akan melihat siapa saja sih petugas-petugas yang ada di rumah sakit itu. Nah, ini yang pertama adalah dokter. Ya, siapa yang kalau nanti besar pengen menjadi dokter? Nah, ya seperti inilah. Ini tugas Pak Dokter, yaitu memeriksa para pasien yang sedang sakit, diperiksa bagaimana detak nadinya, bagaimana kondisi jantungnya, bagaimana penciumannya, bagaimana matanya, ya, semua yang dikeluhkan oleh para pasien diperiksa sama Pak Dokter dan Bu Dokter ini. Nah, semoga di antara kita nanti ada yang bisa jadi dokter ya. Petugas kesehatan yang berikutnya adalah perawat. Apa tugas perawat? Tugas perawat adalah mendampingi dokter untuk mencatat apa yang dikeluhkan pasien tadi, ya, atau mencatat hasil yang sudah diperiksa oleh dokter. Yang kedua adalah mengirimkan obat-obatnya kepada pasien-pasien tadi. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya tidak ada dokter, ya dokternya lagi nggak ada nih, perawat itu juga bisa memeriksa para pasien, ya, karena perawat-perawat itu juga belajar bagaimana caranya memeriksa pasien-pasien. Tetapi yang tentunya yang lebih penting adalah tugas dokter untuk memeriksa pasien, ya. Petugas rumah sakit yang berikutnya adalah apoteker. Ya, saat anak-anak sakit atau orang lain yang sakit, dokter pasti akan memberikan obat. Ya, obatnya yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Nah, lalu setelah dokter memeriksa,
lalu memberitahukan kepada apoteker untuk menyiapkan obat-obatnya. Jadi apoteker itu orang yang kerjanya meracik obat-obatan untuk pasien supaya sesuai dan benar-benar cocok dengan penyakitnya ya. Itulah petugas apoteker. Berikutnya adalah ahli gizi. Nah, pekerjaan ini tidak kalah penting loh, karena ahli gizi merupakan tenaga kesehatan yang memastikan kandungan gizi dalam makanan yang akan diberikan oleh pasien-pasien. Nah, biasanya ahli gizi itu akan meracik atau mempersiapkan makanan-makanan apa saja yang sesuai dengan pasien-pasien itu. Misalnya kalau yang sakit demam berdarah, makanannya apa? Misalnya yang sakit punya diabetes, makanannya apa? Itu berbeda-beda. Nah, itu disiapkan oleh ahli gizi. Petugas rumah sakit yang berikutnya disebut radiografer. Ya, petugas radiografer itu melakukan pemeriksaan seperti dengan menggunakan teknik sinar X, dengan CT scan, dengan MRI. Ya, petugas itu membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien, ya, supaya benar-benar ketahuan penyakitnya apa. Ini disebut perekam medis ya, petugas rumah sakit berikutnya disebut perekam medis. Apa tugasnya? Nah, saat kita berobat di rumah sakit, data-data yang diperoleh itu akan dicatat dengan rapi loh. Nah, profesi ini atau pekerjaan ini disebut perekam medis. Mereka biasanya mencatat ya hasil rekaman pasien, identitas pasien, hasil pemeriksaan dokter, tindakannya apa, pelayanannya apa, dan lain-lainnya, dan akan disimpan rapi supaya suatu saat kalau pasien itu berobat ke situ lagi akan ketahuan penyakitnya yang dulu apa, yang sekarang apa, tindakannya bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu disebut perekam medis. Anak-anak, inilah beberapa alat-alat kesehatan atau alat kedokteran. Berikutnya kita akan belajar tentang kantor pos. Anak-anak lihat, anak-anak ini adalah gambar gedung kantor pos. Siapa pernah pergi ke kantor pos, melihat detak jantung dan sebagainya ya. Ini alat-alat yang dipakai juga ya yang pergi ke kantor atau pos. Nah, kita lihat yuk, ada siapa saja dan apa saja yang ada di kantor pos itu. Yang pertama yang ada di kantor pos itu yaitu petugas pos atau Pak Pos. Apa sih tugasnya Pak Pos ya? Nah, tugasnya Pak Pos yaitu pertama menerima surat-surat atau paket-paket yang akan dikirimkan ke penerima ya. Nah, setelah diterima lalu dicap, lalu Pak Pos yang lain akan mengantarkan surat-surat atau paket itu ke tempat alamat yang dituju. Nah, itulah petugas pos atau Pak Pos. Lalu benda-benda apa saja ya yang ada di kantor pos? Yang pertama adalah surat ya, yang kedua ada perangko, ada kartu pos, dan ada paket-paket yang akan dikirimkan. Nah, mengapa mereka mengirimkan ya, orang-orang itu mengirimkan surat atau paket melalui kantor pos? Mungkin mereka sibuk jadi tidak sempat mengantarkan sendiri suratnya atau paketnya. Terus yang kedua mungkin jaraknya jauh, jadi minta tolong kantor pos untuk mengirimkannya. Nah, itulah benda-benda yang ada di kantor pos. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyi lagu Aku Tukang Pos. Anak-anak bisa kan? Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk.
Kegiatan selanjutnya adalah menggunting gambar baju perawat. Ya, nih ada gambar baju perawatnya. Kita akan gunting. Terserah anak-anak mau mulai dari bawah atau dari samping, dari mana saja bisa ya. Kita gunting mengikuti garis yang warna hitam. Ya, lihat Guru Maria mau lewat sini. Kita lihat, kita gunting pada tepi gambar ya dengan garis yang berwarna hitam. Nih. Gunting, kita putar lagi ya. Hati-hati mengguntingnya supaya rapi. Supaya rapi, kita gunting pelan-pelan. Pasti bisa loh. Siapa yang kalau sudah besar mau jadi perawat? Nah ya, ini baju perawat. Bajunya berwarna putih yang ini ya. Nih, kita gunting pelan-pelan. Anak-anak bisa ya. Kerjakan sendiri supaya tangan anak-anak menjadi kuat juga. Ini gunting pelan-pelan. Iya. Jadi seperti ini baju perawatnya. Nanti kalau sudah anak-anak tempel ya, tempel boleh di kertas yang berwarna lain biar kelihatan bahwa guntingannya rapi ya. Bisa ya anak-anak pinter ya. Nanti ditempel, belakangnya diberi lem, tempel di kertas warna lain. Oke, selamat mengerjakan tugas. Nah anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar, kita akan kembali tutup kegiatan kita, akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Ya, kita ambil sikap berdoa kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.